Unleashers, tentunya nggak asing dengan tagline Unleash, "We grow by helping others grow". Sebagai seorang pemimpin, kita harus terus berkomitmen untuk menjadikan orang lain menjadi pribadi dan pemimpin yang lebih baik. Salah satu fondasi dari kepemimpinan yang penting adalah identitas diri yang sehat. Lawannya adalah insecure atau rasa tidak aman dengan diri sendiri. Pemimpin yang insecure akan merusak banyak hal karena fokus dari keputusan yang dia ambil adalah diri sendiri. Sebaliknya, pemimpin yang memiliki identitas diri yang sehat tidak lagi pusing dengan kebutuhan dirinya dan bisa melayani orang lain dengan lebih efektif. Tentunya, kita akan lebih bahagia kalau orang-orang di sekitar kita memiliki identitas diri yang sehat. Pertemanan kalian akan lebih long lasting, mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita dan lebih bahagia. Yuk, tolongin teman-teman di sekitar kita supaya lebih percaya diri. Ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, appreciate. Memberikan apresiasi nggak harus nunggu seseorang berprestasi dulu. Justru kebanyakan orang yang insecure terjebak dalam pikiran, aku harus berprestasi, baru dihargai. Aku harus punya penampilan yang keren, baru dihargai. Teman-teman bisa bantu apresiasi mereka dari hal-hal kecil yang positif yang mereka tunjukkan. Misalnya, thank you ya, udah ngambilin kursi buat kita semua. Aku bersyukur punya teman seperti kamu. Wah, catatan kamu rapi banget. Yang kedua, accept. Penerimaan dari teman-teman akan sangat menolong orang yang insecure mengembangkan kepercayaan diri mereka. Terimalah kekurangan dan kelemahan mereka apa adanya. Penerimaan juga berarti kita tetap berdiri di samping mereka saat orang lain di luar sana memojokkan dia atau membuli dia. Yang ketiga, encourage them to do great things. Biasanya orang yang insecure itu tidak berani untuk mengambil resiko. Tapi pada saat mereka mengambil resiko dan merasakan keberhasilan, level kepercayaan diri mereka akan meningkat pesat. Kamu bisa bantu identifikasi potensi dan kekuatan yang mereka miliki, kemudian dorong mereka untuk melakukan sesuatu dengan potensi dan kekuatan tersebut. Misalnya nih, kalian bisa dorong mereka untuk mengikuti sebuah perlombaan, atau mengupload video mereka menari di TikTok, atau dorong mereka untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS di sekolah. Kalau dia berhasil, kamu sendiri akan merasakan kepuasan yang luar biasa karena kalian berhasil menolong dia mengeluarkan potensinya. Yang keempat, see their strength. Tolonglah temanmu ini untuk mengingat kembali adakah peristiwa di hidup mereka di mana mereka merasa sangat percaya diri, merasa nyaman dengan diri mereka. Seringkali kita lebih mudah mengingat kekurangan kita daripada kelebihan kita, mengingat kejadian yang buruk daripada kejadian yang baik. Dengan berusaha mengingat kembali peristiwa-peristiwa ini, kita dapat melihat diri kita dengan lebih utuh. Nah, yang berikut ini adalah hal-hal yang kalian jangan pernah lakukan. Oke? Yang pertama, ignore or deny. Pada waktu seseorang merasa minder, biasanya reaksi kita yang mendengarkan dia adalah membantah pemikiran tersebut. Ah, enggak kok, kamu enggak seperti itu. Kamu loh hebat di area ini. Terdengarnya memang kita mendukung mereka dan berusaha bersikap baik. Tapi besar kemungkinan mereka malah merasa, kok nggak ada yang percaya aku sih? Wah, bisa-bisa nanti mereka nggak mau cerita lagi. Hal yang terbaik yang kamu bisa lakukan adalah mendengarkan dan memahami perspektif mereka. Pada waktu teman kamu menceritakan keminderannya, coba kalian tunjukkan bahwa kalian memahami mereka. Aku paham kok bahwa kadangkala kita akan merasa seperti itu. Atau, kalau kalian kurang paham dengan apa yang mereka rasakan, kalian juga bisa berkata seperti ini. Aku nggak pernah ngalami apa yang kamu alami. Bisa nggak kamu ceritakan lebih lanjut supaya aku bisa memahaminya? Yang kedua, jangan dilakukan compare his or her life with you. Kadangkala waktu kita dengerin curhatan teman kita dan berusaha untuk memahami mereka, secara otomatis kita akan mencari hal-hal yang mirip dengan hidup kita. Misalkan nih, teman kamu ada masalah dengan orang tuanya. Kemudian kita membandingkan dengan berbicara, duh bener banget, orang tuaku juga kayak gitu, aku ngerti banget deh. Perkataan seperti ini akan membuat pembicaraan jadi berfokus kepada dirimu, bukan kepada dirinya. Alhasil, temanmu akan merasa kamu tidak memperhatikan ceritanya dan merasa bahwa ceritamu lebih penting daripada cerita hidupnya. Kalau kamu merasa memang ada kemiripan antara apa yang kamu alami dan yang dia alami, kamu bisa berkata seperti ini.
Aku nggak akan pernah bisa memahami apa yang kamu alami secara 100%. Karena kita berbeda dan dengan latar belakang yang berbeda juga. Namun sedikit banyak aku memahami apa yang kamu rasakan. Boleh nggak aku ceritakan bagaimana aku juga memiliki permasalahan yang mirip? Kalau mereka siap untuk mendengarkan, nah barulah kamu bisa menceritakannya. Yang ketiga, don't try to be their savior. Kalian dapat menjadi seorang teman yang baik, tapi kalian bukanlah penyelamat hidup mereka. Kenalkan teman ini ke mentor dan komunitasmu, sehingga kamu tidak perlu sendirian dalam menolong mereka. Dan yang terpenting, bawa mereka ke Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan identitas yang baru sebagai anak-anak Allah. Seperti yang tertulis di Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bagaimana video kali ini membantumu untuk dapat menolong teman-temanmu untuk mendapatkan identitas diri yang lebih sehat? Adakah hal yang ingin kamu praktekkan? Yuk kita tolong orang lain kibas insecurity. We grow by helping others grow.